Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita coba gali lebih dalam materi yang Anda berikan ya. Kita fokus ke bab 19, ini soal hukum konsistensi dalam branding. Inti hukumnya ini kedengarannya simpel banget ya. Bangun merek itu proses panjang, lari maraton lah. Butuh puluhan tahun, bukan cuma setahun 2 tahun. Nah kuncinya cuma satu, konsisten. Kalau sering ganti-ganti, wah bisa bahaya. Persis, dan sumber ini langsung nunjukin satu hal yang ironis ya. Justru pas pasar lagi berubah cepet banget, merek itu sebaiknya malah jangan ikutan berubah. Ini tantangan sih memang. Iya kan? Nah, sumber ini juga bilang, katanya hukum konsistensi ini yang paling sering dilanggar. Kenapa ya kira-kira? Seringnya sih katanya karena, ya bosan aja di internal, pesannya itu melulu, atau ngerasa, wah pasar udah beda nih, kita mesti ikut. Padahal, ya justru konsistensi itu yang nancepin makna merek ke kepala konsumen. Merek ini tuh artinya apa sih buat mereka? Sumber Anda kasih contoh bagus banget. Volvo itu 35 tahun lebih loh pesennya cuma keamanan. Nggak ganti-ganti. Wow, 35 tahun ya? Ya, terus BMW, 25 tahun, dikenal sebagai ultimate driving machine. Itu kan bukan sulap ya, itu hasil disiplin, konsisten terus-menerus. Maknanya jadi kuat banget. Bener juga. Itu kekuatan fokus jangka panjang ya. Tapi gimana kalau tergoda buat berubah? Sumbernya kan kasih contoh juga tuh. Kayak Volvo tiba-tiba coba bikin mobil sport atau mobil convertible. Atau BMW malah bikin station wagon. Apa tuh dampaknya katanya? Nah, justru itu pelajarannya. Kata sumber ini, langkah keluar jalur itu malah bikin kabur citra inti mereka. Citra yang udah susah payah dibangun. Oh gitu ya? Iya, pesan keamanannya Volvo jadi gimana ya, jadi agak buyar gitu. Terus citra BMW sebagai mesin pengemudi jadi sedikit luntur. Ini nunjukin kalau fokus yang sempit tapi dipertahankan kuat-kuat itu justru bikin merek makin kuat. Malah kalau coba melebar kemana-mana, bisa ngerusak. Jadi ingat contoh lain nih, Little Caesars. Itu kan mereka sempat naik daun banget ya, jadi nomor 2 di Amrik. Strateginya unik. Pizza. 2 pizza harga 1. Fokusnya take out. Spesifik banget dan berhasil. Tepat. Kekuatan mereka ya di situ, fokus dan pesannya jelas banget. Tapi sumber ini nyatet, pas mereka mulai ikut-ikutan, nambah layanan antar, delivery gitu. Terus ukuran pizzanya diubah-ubah. Oh iya, yang kecil jadi medium jadi large gitu ya. Itu malah bikin bingung pasar. Mereka tinggalin slogan pizza yang udah ikonik itu. Keunikan hilang. Terus ya dampaknya, peringkatnya turun. Senjata utamanya malah dibuang. Sayang banget kan? Wah, polanya mirip ya sama cerita gagalnya McDonald's sama Arch Deluxe itu. Mereka kan coba sasar orang dewasa pakai burger premium. Iya, betul. Habisin dana promosi gila-gilaan, kalau nggak salah 150 juta ya disebutnya. Tapi akhirnya gagal total, produknya ditarik. Lagi-lagi nyoba jadi sesuatu yang bukan mereka. Bener sekali. Jadi pelajarannya jelas banget dari contoh-contoh ini. Sumber ini nekenin kombinasi penting. Fokus yang sempit, jadi jangan coba jadi segalanya buat semua orang. Dan konsistensi jangka panjang. Mikirnya tuh dekade, bukan per 3 bulan. Mungkin kedengaran bosenin ya buat tim internal. Efektif sebenarnya. Oke, jadi apa nih artinya buat Anda yang lagi dengerin? Intinya sih, ya konsistensi itu kayak napas panjangnya merek, fondasinya. Bahkan pas pasar lagi gonjang-ganjing, berubah sih boleh aja. Tapi sumber ini ngingetin, mesti hati-hati banget. Jarang-jarang aja, dan sebisa mungkin malah nguatin inti mereknya, bukan bikin kabur. Betul. Kalau ditarik ke gambaran besar ya, ini soal perspektif waktu aja sih. Coba deh pikirin dalam skala dekade, jangan cuma ngikutin tren tahunan. Konsistensi pesen sama fokus itu kayak nabung kepercayaan konsumen. Sedikit-sedikit, tapi hasilnya investasi jangka panjang yang nggak ternilai buat merek. Ini benar-benar lari maraton bukan sprint. Nah, sebagai bahan renungan terakhir nih buat Anda. Coba deh pikirin, seberapa sering Anda, atau mungkin bisnis Anda, tergoda gitu buat ganti strategi yang sebenarnya udah jalan. Mungkin karena bosen aja, atau lihat ada tren baru yang kayaknya bagus. Dan, gimana prinsip konsistensi yang kita bahas ini bisa Anda terapin? Nggak cuma di bisnis, tapi mungkin juga ke merek pribadi Anda, di kehidupan atau karir Anda. Coba direnungkan ya.